Kaum perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita merendahkan hati kita berdoa. Kami datang dengan syukur kepadamu ya Kristus. Kami boleh merasakan kasih setiamu yang terus-menerus kami alami. Berbagai sukacita yang kami rasakan, bahkan berbagai pergumulan yang boleh kami lewati karena Tuhan menyertai kami. Dan pada saat ini kembali kami akan merasakan penyertaan-Mu melalui firman yang akan memperlengkapi kami, menghibur kami, memberi kami kekuatan, dan yang mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman ini boleh terus hidup di dalam hati dan perbuatan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, tolong dan sertai sehingga firman Tuhan ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 saya akan bacakan untuk kita. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tema kita mengasihi diri sendiri. Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga penuh waktu seringkali dipuji-puji karena pelayanan dan dedikasinya untuk keluarga. Salah satu contoh adalah sebuah selebaran dengan logo BKKBN yang pernah viral di media sosial. Selebaran digital menyebutkan 5 kriteria istri hebat. Yang pertama, istri yang taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, istri yang mampu menjaga rahasia dan aib suami. Yang ketiga, istri yang tidak mudah marah pada suami. Yang keempat, istri yang selalu bisa menyenangkan hati suami. Dan yang kelima, istri yang menerima dan menghargai pemberian suami. Selebaran ini memperlihatkan bahwa istri yang hebat adalah istri yang mampu memberikan pelayanan maksimal bagi suaminya. Pengertian istri hebat ketika mampu mengorbankan diri sendiri demi kepentingan suami, akhirnya menimbulkan atau menuai banjir kritikal. Meskipun demikian, pikiran-pikiran dalam selebaran seperti ini masih banyak dijumpai dalam komunitas gereja. Akhirnya banyak perempuan lupa bahwa dirinya berharga. Banyak perempuan yang berusaha sedapat mungkin memberikan pelayanan maksimal untuk keluarga, namun lupa bahwa dirinya membutuhkan pelayanan dan perhatian. Kasih kepada orang lain tidak akan menjadi sempurna jika tidak mampu mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Dalam Hukum Taurat Perjanjian Lama terdapat 248 perintah dan 365 larangan. Ketika orang Farisi melihat Yesus mampu memberi jawaban pada orang Saduki, mereka bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang paling penting dari Taurat Perjanjian Lama atau kejadian, khususnya di Kejadian sampai Ulangan. Jawaban Yesus lebih luas, yang menyebut bukan hanya satu hukum saja, melainkan 2. Dan ditambah bahwa kedua hukum itu mempunyai pesan sentral juga dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Orang Farisi bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pertanyaan ini sebenarnya bertujuan untuk mencobai Yesus. Yesus menjawab dengan mengutip 2 ayat dari hukum Taurat, yaitu Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 8.
Ulangan 6 ayat 5 menyatakan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagian ini merupakan syema atau pengakuan iman orang Yahudi. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 37. Mengasihi Tuhan berarti menyerahkan kehendak dan mentaati perintahnya. Seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati maka mau taat dan setia. Kasih tidak hanya tampak dari ritual peribadatan, tapi utamanya akan terlihat dalam perbuatan. Hukum tentang mengasihi Tuhan merupakan hukum utama. Selain hukum utama tersebut, terdapat hukum lain yang sama pentingnya, yaitu mengasihi sesama. Ayat 39. Apabila mengasihi Tuhan, maka patutlah mengasihi ciptaannya juga. Pada waktu itu, yang dipahami sebagai sesama manusia bagi orang Yahudi adalah sesama orang Yahudi. Orang Yahudi atau orang bukan Yahudi dilihat sebagai orang lain atau orang asing. Bahkan orang Samaria yang merupakan campuran dari orang Yahudi atau setengah orang Yahudi pun bukan dilihat sebagai sesama, dianggap sebagai orang asing. Bagi Yesus, sesama manusia adalah semua orang dan bukan hanya orang Yahudi saja. Hal ini digambarkan dengan indah dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37 tentang kisah orang Samaria yang murah hati, yang disampaikan Yesus untuk menjelaskan perintah yang sama dengan bacaan hari ini. Pada ayat 40 Yesus menjelaskan bahwa kedua ayat ini, yaitu tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Penulis Yohanes menuliskan bahwa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama ibarat seorang pendusta. 2 Yohanes 4 ayat 20. Kasih kepada Allah yang tidak kelihatan terlihat dari kasih kepada sesama manusia yang kelihatan. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, tidak banyak penulis yang memberi perhatian pada topik mengasihi diri sendiri. Dalam bacaan ini, Yesus menjadikan sikap mengasihi diri sendiri sebagai acuan untuk mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia? Apa yang harus diperbuat kepada sesama manusia? Yesus menegaskan, lakukanlah seperti apa yang dilakukan kepada diri sendiri. Itulah ukurannya. Jika ingin makan dengan baik, mendapat tempat tinggal baik, ketika mengusahakan sehat, maka demikianlah juga kita mengupayakan agar orang lain sehat juga. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama justru dimulai dengan cara mengasihi diri sendiri. Kita tidak dapat mengasihi sesama manusia tanpa mengasihi diri terlebih dahulu. Sebab kita tidak memiliki pola atau pattern bagaimana akan melakukan perbuatan kasih itu. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa mengasihi diri sendiri sangatlah penting. Kasih kepada sesama tidak akan terwujud dengan sempurna jika tidak mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Bagi yang dibesarkan sebagai seorang perempuan dalam keluarga Kristen, hal demikian seringkali dilihat sebagai sikap egois. Padahal ketika mengasihi diri sendiri dengan baik, kita akan memiliki energi untuk mengasihi orang lain di sekitar kita. Salah satu cara mengasihi diri sendiri adalah dengan memberikan waktu untuk diri kita. Kita sementara waktu tidak melakukan kegiatan untuk kebahagiaan orang lain, tapi menyediakan waktu khusus untuk kesenangan dan kebahagiaan kita. Cara demikian sekarang dikenal dengan istilah me time atau waktu untuk diriku.
Ines Kristanti MPSI, seorang psikolog, menyebutkan penting bagi ibu rumah tangga untuk mempunyai me time atau waktu untuk diri sendiri. Ines mengibaratkan tubuh seperti baterai yang habis, di mana sudah dipakai habis-habisan untuk mengerjakan berbagai macam hal sehingga stamina menurun. Ciri-ciri seseorang perlu me time sangat mudah dikenali, yaitu sering pusing, sering capek, susah tidur, atau punya kualitas tidur yang kurang baik, padahal tidak sakit dan tidak sedang mengerjakan pekerjaan. Ciri-ciri ini menjadi cara tubuh mengatakan bahwa perlu rehat alias perlu memperhatikan diri. Oleh sebab itu, jika selama ini kita telah bekerja keras, berusaha menyatakan kasih kepada sesama dengan maksimal, dan lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri, kita mulailah memberi waktu untuk diri sendiri. Kita bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan meskipun sangat sederhana, seperti menonton serial kesukaan kita tanpa gangguan. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendalami renungan ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah selama ini saudari memiliki me time? Jika ya, apa bentuknya? Jika tidak, mengapa demikian? Dan yang kedua, apakah komunitas saudari mendukung perempuan untuk memiliki me time? Mengapa? Selamat menjawab renungan, Selamat menjawab pertanyaan pendalaman ini. Tuhan memberkati kita. Amin.